Waktu kita lihat saham, sering banget kan kita cari satu angka ajaib yang bisa kasih semua jawaban. Tapi, gimana kalau saya bilang, fokus ke satu angka itu justru bisa jadi jebakan paling berbahaya buat portofolio Anda. Yep, cuma satu angka. Satu metrik yang kelihatannya kayak jalan pintas, tapi nyatanya bisa bawa Anda ke kerugian besar. Pertanyaannya, angka apa sih itu? Jawabannya bukan satu rasio spesifik. Jebakannya adalah kebiasaan kita untuk mengandalkan satu angka saja. Nah, hari ini kita akan bedah 3 jebakan angka tunggal yang paling umum. Oke, yang pertama dan yang paling populer nih, jebakan rasio PER. Banyak banget yang mikir, ini cara paling gampang buat nemuin saham murah. Padahal ceritanya jauh lebih rumit dari itu. PER atau Price to Earnings Ratio itu gampangnya ngebandingin harga saham sama laba yang dihasilkan perusahaan. Logika sederhananya sih, makin rendah PER-nya, kelihatannya makin murah tuh saham. Nah, ini dia mantranya. Wah, PR-nya rendah, pasti murah, sikat. Gampang banget kedengarannya kan? Tapi asumsi kayak gini justru super berbahaya. Analis yang kritis, dia nggak langsung percaya, dia justru curiga. Dia akan bertanya, tunggu dulu, ini labanya beneran dari bisnis atau cuma dari jual aset sekali doang? Kalau dibandingin sama pesaingnya di industri yang sama, gimana? Jangan-jangan ini yang namanya value trap. Kelihatan murah ya karena emang bisnisnya lagi ada masalah. Lanjut ke jebakan kedua, ilusi rasio PBV. Wah, ini sering banget dianggap kayak jaring pengaman. Seolah-olah kita bisa beli aset perusahaan dengan diskon gede. Tapi, jangan salah sangka dulu. Jadi, PBV itu ngebandingin harga saham dengan nilai buku per saham. Gampangnya, total aset dikurangi semua utangnya. Kalau angkanya di bawah 1, seolah-olah kita bayar lebih murah dari nilai bersih asetnya. Menarik kan? Dan muncullah mantra berikutnya, PBV di bawah 1 udah pasti aman. Kedengarannya sangat logis, tapi disitulah letak jebakannya. Coba deh pikirin gini. Apa gunanya punya pabrik tua yang nilai bukunya tinggi kalau mesinnya udah usang dan nggak bisa ngasilin untung? Nilai di atas kertas belum tentu sama dengan nilai di dunia nyata. Apalagi untuk bisnis modern, misalnya perusahaan teknologi, di mana aset terbesarnya justru yang nggak kelihatan, kayak brand atau software. Oke, jebakan ketiga, ini metrik yang sering dipuja-puja, Return on Equity atau ROE. Angka ROE yang tinggi sering banget dianggap tanda perusahaan yang hebat. Padahal, di baliknya bisa ada resiko besar yang tersembunyi. ROE itu pada dasarnya ngukur seberapa jago sebuah perusahaan menghasilkan laba dari modal para pemegang saham. Semakin tinggi angkanya, ya dianggap semakin efisien. Wow, ROE-nya 40%. Ini pasti perusahaan juara. Euforia kayak gini sangat umum. Tapi, efisiensi ini bisa jadi pedang bermata dua loh. Nah, ini rahasianya. ROE itu bisa didongkrak jadi kelihatan tinggi banget dengan pakai utang yang besar. Kenapa? Karena makin gede utangnya, makin kecil modal sendirinya, jadi secara matematis ROE-nya melonjak. Ini berisiko tinggi. Begitu bisnisnya goyang sedikit aja, utang itu bisa menghancurkan perusahaan. Jadi selalu tanyakan, ROE tinggi ini sumbernya dari mana? Jangan-jangan dari utang. Jadi solusinya gimana dong? Ubah cara berpikir Anda. Berhenti mencari satu angka ajaib dan mulailah bertanya seperti seorang analis yang kritis. Coba lihat bedanya. Investor pemula itu tujuannya cari jawaban cepat. Kalau analis, mengajukan pertanyaan yang tepat. Pemula fokusnya cuma ke angkanya, tapi analis mencari cerita di balik angka itu. Jadi bagi pemula, rasio itu cuma baik atau buruk. Bagi analis, itu baru petunjuk awal untuk investigasi lebih dalam. Intinya ini, rasio itu seperti termometer. Dia bisa kasih tahu suhu tubuh Anda, tapi dia nggak bisa kasih tahu Anda sakit apa, kan? Anda butuh diagnosis yang lebih dalam. Nah, rasio itu alat, bukan jawaban akhir. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah rasio, jangan langsung menyimpulkan. Berhenti sejenak dan mulailah bertanya. Karena dalam investasi, kualitas pertanyaan yang Anda ajukan jauh lebih penting daripada jawaban cepat yang Anda temukan.